Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Jumar Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Jumar Channel. Kali ini saya mau memberikan tutorial gimana caranya untuk mempromosikan postingan kalian di halaman Facebook. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja gimana caranya. Oke, kita masuk ke Chrome. Oh, maaf, bukan Chrome. Sini. Oke, ini saya udah masuk ke halaman Facebook saya ya. Ini halaman Facebook yang akun yang satunya lagi, bukan yang kemarin Jumar. Ini namanya JPSN 3. Oke. Ini akun masih baru ya. Masih baru saya buat. Nah, untuk cara postingnya kalian sudah tahu lah. Ini saya seperti ini nih. Ini contohnya ya. Contohnya ini. Ini contohnya yang mau saya promosikan hari ini. Oke. Lihat selengkapnya. Nah, ini kata-kata untuk postingannya. Ini kata-kata untuk postingannya. Biar di tempat atau COD. Nah, saya menjual mukena dewasa Starla gitu kawan. Kenapa saya selalu memberikan judul dengan bayar di tempat atau COD bayar di tempat. Nah, diperuntukkan untuk pembayaran COD karena orang-orang yang pengguna Facebook mungkin tidak percaya ya kalau misalkan harus transfer terlebih dahulu, kecuali untuk konsumen-konsumen yang udah berlangganan dengan kita, baru dia akan percaya kalau misalkan dia mau transfer gitu. Nah, COD juga sekarang lagi hit-hitnya gitu di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan yang lain-lain. Kebanyakan pembayarannya pakai COD. Nah, di Facebook juga saya menyarankan COD. Kalau misalkan tidak COD, ya mungkin yang closing akan sedikit dibandingkan COD. COD juga mungkin ada yang namanya resiko ya. Resiko pasti ada lah. Kalau misalkan barang nggak sampai keterima, pasti balik lagi ke kita. Nggak mungkin, nggak bakalan balik lagi. Untuk masalah ongkir gimana? Ongkir nggak jadi masalah, itu ditanggung oleh si kurirnya, bukan sama kita. Kita nggak bakalan mengganti rugi masalah ongkir. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk masalah COD nanti saya akan memberikan tutorialnya video selanjutnya. Nah, untuk sekarang saya mau memberikan gimana caranya mempromosikan postingan. Oke, kita lanjut. Klik promosikan postingan. Sebelah kanan lihat kursor saya ini, promosikan postingan, kita klik. Oke, kita klik. Nah, di sini tujuan hasil apa yang diinginkan dari iklan ini, otomatis ya, kita otomatis aja ya, disarankan otomatis aja, yaitu kalau otomatis disebarkan oleh diaturnya oleh Facebook gitu. Oke, lanjut. Ini label tombol. Nah, kalian bisa ini dirubah dengan WhatsApp ya. Ini bisa dirubah dengan WhatsApp, kirim pesan dan WhatsApp. Tapi saya lebih menyarankan dengan kirim pesan. Kenapa? Lebih simpel dan lebih gampang. Kalau misalkan WhatsApp itu pengiriman gambar juga akan lebih susah kalau misalkan WhatsApp. Tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi Business Suite, kita mengirim gambar itu lebih gampang dan orang-orang juga lebih mudah mengaksesnya gitu. Soalnya kalau misalkan konsumen kita pasti mengaksesnya di Facebook masing-masing, nggak perlu dia masuk ke WhatsApp dulu gitu. Nah, ini saya sarankan untuk kirim pesan ya. Tapi terserah kalian, kalau misalkan mau saya lebih nyaman di WhatsApp, oke, nggak jadi masalah. Oke, kita lanjut. Untuk kategori ini, untuk kategori nggak usah dicek ini tentang misalnya sosial, misalnya ekonomi atau sipil. Itu kalau misalkan ini untuk khusus ya, untuk kategori iklan khusus, tapi ini untuk jualan
nggak usah di checklist, nggak usah diklik ininya ya. Nah, oke lanjut. Nah, untuk di sini nih, ini pemirsa, siapa yang akan melihat iklan Anda? Nah, pertanyaannya, siapa yang mau melihat iklan Anda? Nah, kalau saya kan ini berjualan mukena, otomatis yang saya targetannya yaitu ibu-ibu atau wanita. Wanita usia mulai usia berapa sampai usia berapa gitu. Eh, karakternya seperti apa, yang mempunyai anak atau tidak, atau pekerjaannya apa, itu gimana, feeling kalian aja. Nah, untuk saya, ini untuk pemirsa nih, kita edit ya. Ini klik yang ada gambar pensil ya. Oke, klik. Oke, lanjut. Nah, seperti yang saya katakan, saya menjual mukena, berarti mukena itu diperuntukkan untuk perempuan, berarti saya klik perempuan, oke. Nah, untuk umur atau usia silakan, ini eh, rekomendasi dari Facebook. Kalian mau seperti ini silakan, mau dirubah silakan, itu gimana kalian, gimana target pasar kaliannya. Nah, kalau saya usianya mau dirubah dari 18 sampai 45. Nah, bukan dari 18, saya rubah dari usia 20 sampai 45. Kenapa saya dari usia 20 sampai 45? Pertama, kalau misalkan usia 18, yang ditakutkan masih anak sekolah. Tapi kalau usia yang 20 ke atas, diperkirakan udah mempunyai penghasilan sendiri. Kalau misalkan punya penghasilan sendiri, untuk berbelanja online itu sangatlah berpotensi baik dibandingkan anak-anak yang masih minta sama orang tuanya. Nah, kenapa saya sampai 45, nggak sampai 60? Hasil survei saya, kalau misalkan di atas 45, itu penggunanya sangat jarang. Kebanyakan di 45 ke bawah. Nah, itu. Silakan kalian mau ikuti cara saya, silakan. Enggak juga, nggak jadi masalah untuk umur. Oke. Nah, ini yang saya katakan lokasi. Kalau misalkan kalian nih, lokasi tentukan untuk menambah lokasi lainnya. Ketik untuk menambah lokasi lainnya. Nah, kalian ketik di sini. Kalau misalkan enggak di sini, ini akan sesuai dengan alamat kalian pas waktu mengisi halaman Facebook yang alamat itu. Nah, saya kan dari Garut nih. Nah, Garut berarti saya close aja yang Garutnya. Kita tujuannya se-Indonesia, berarti ketik aja Indonesia. Oke, klik Indonesia. Oke. Kalau misalkan mau per kota, silakan kalian ketik aja, misalnya Jakarta. Nah, ini banyak nih, Jakarta Indonesia, provinsi. Kalau misalkan ingin satu kotanya atau misalkan satu provinsi, berarti kalian yang pilih provinsi. Nah, gini. Kalau misalkan inginnya per provinsi, kayak misalkan satu Jawa, kalian pilih Jawa Barat, misalkan Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Kita klik Jawa Barat. Nah, otomatis nambah ya. Terus Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan ingin memilih sesuai provinsi atau misalkan kota tertentu, silakan. Tapi saya lebih menyarankan jangan kota tertentu, tapi
minimal provinsi. Kalau misalkan kita mau ngambilnya wilayah Jawa, berarti di Jawa itu provinsinya berapa, nama-nama provinsinya apa aja, kalian harus tahu. Kalau saya untuk targetingnya satu Indonesia ya, se-Indonesia, berarti Indonesia menyangkut negara Indonesia. Kalian kalau misalkan mau berjualan keluar juga bisa gitu. Indonesia negara nih. Oke. Saya berarti ini Indonesia. Oke, satu Indonesia ya. Oke, scroll ke bawah. Nah, di sini penargetan terperinci. Penargetan terperinci. Nah, telusuri. Ya, di sini ada demografi, minat, perilaku, kategori lainnya. Oke. Di sini hal yang paling menentukan, banyak orang-orang yang salah dengan penargetan ini. Kalian silakan mau penargetannya sebanyak mungkin, misalkan dari ini untuk kemana. Kalau saya penargetannya belanja, yang suka belanja, klik oke, belanja. Tambah lagi, belanja apa lagi, belanja online. Tambah apa lagi, belanja busana. Nah, tambah lagi, belanja apa lagi, oke, saya ketik belanja online, anggaran belanja, anggaran rumah tangga belanja. Oke, saya cukup di situ untuk belanja online, belanja busana. Nah, kita klik lagi. Ini targetnya untuk selain yang suka belanja online, suka belanja busana, berarti ini mau kena untuk siapa lagi ya? Untuk muslim. Nah, kita klik muslim. Busana muslim. Oke, kita klik muslim lagi. Muslim. Baju muslim. Oke. Muslim lagi. Hari raya muslim. Muslim lagi. Baju muslim. Baju muslim, busana muslim. Hari raya muslim. Nah, sekarang Islam di Indonesia. Nah, Islam juga, karena ini untuk orang-orang Islam ya, untuk orang muslim, syariat Islam Nabi Islam. Nah, itu kategorinya. Nah, untuk kategori selanjutnya kalian harus menambahkan lagi, jangan cukup 1 2 berapa ini, 1 2 3 9 ya, kalian harus tambah lagi. Oke, menurut saya jaringan juga berpengaruh ya. Jadi targetnya kalian mau ditampilkan ke yang mempunyai, bukan yang mempunyai, tapi yang memakai jaringannya Wi-Fi 4G atau 3G. Nah, saya sarankan ketiga ini kalian klik. Untuk zaman sekarang Wi-Fi banyak yang menggunakan, 4G banyak, 3G juga masih ada, terutama untuk daerah-daerah yang ya masih banyak lah yang pakai 3G ya.
Nah, jadi saya klik WiFi jaringannya, terus jaringan 4G, jaringan 3G. Oke, selanjutnya biasanya ibu-ibu ini atau wanita ini selain orang muslim, selain memakai jaringan 4G, WiFi, 3G, dan yang suka belanja online, kita lebih spesifik lagi biasanya orang yang suka apa? Misalkan aksesoris wanita ya. Oke, kita carinya di sini aja. Klik minat. Belanja busana. Nah, di sini aksesoris fashion. Nah, gaun. Kalian mau klik gaun atau kacamata gelap. Nah, ini saya perhiasan. Kalau saya lebih yang namanya umum aja ya. Klik aksesoris fashion. Gaun, oke. Kacamata gelap, perhiasan, tas tangan. Nah, belanja online, mewah, butik, pusat perbelanjaan, diskon juga masuk. Nah, kecantikan, yang namanya wanita berarti berbau dengan kecantikan, kosmetik, parfum, produk rambut, salon kecantikan, spa. Kalau tato nggak mungkin ya. Oke, mainan juga ini diperuntukkan mungkin untuk ibu-ibu yang mempunyai anak. Nah, terus selanjutnya pakaian anak, termasuk pakaian wanita, sepatu. Oke, masuk. Kalau pakaian pria nggak usah deh gitu. Ini kan saya peruntukannya untuk wanita ya, wanita yang usia 20 sampai 45 tahun. Nah, untuk di sini bisnis industri hiburan, kayak misalkan kalau hiburan acara televisi, di sini ada acara televisi komedi, reality show. Kalau ibu-ibu lebih reality show atau misalkan talk show nggak masuk. Nah, perfilman. Nah, di sini kalau wanita sukanya apa? Drama musikal, Bollywood masuk ya. Bollywood, animasi, ini dokumenter. Oh, enggak. Nah, mungkin Bollywood aja ya. Atau game, suka membaca. Nah, ini suka membaca. Oh, suka membaca, silakan. Ada nggak di sini majalah? Kalau ibu-ibu lebih ke majalah sepertinya. Oke, buku fiksi. Oke, majalah aja ya. Nah, peristiwa penting di sini. Aula konser, pesta sendiwara. Oke, enggak termasuk di sini. Kebugaran, keluarga, hubungan. Nah, ini hubungan. Nah, keluarga kencan, para ibu. Nah, ini klik para ibu, pengasuh anak. Oke, masukkannya saja pengasuh anak. Pernikahan, perkawinan, oke. Persahabatan, oke juga. Oke, selanjutnya teknologi. Oke, seperti itu. Mungkin ini aja ya. Selebihnya kalian silakan explore sendiri. Untuk misalnya itu explore sendiri. Makanya setiap produk kalian itu harus dipelajari terlebih dahulu ya, sebelum kalian mempromosikan atau menjual di Facebook.
Oke, ini minat demografi, kalian silakan mau misalkan diisi pendidikannya, keuangannya, peristiwanya. Nah, di sini orang tua, semua orang tua. Nah, saya akan klik semua orang tua aja di sini, semua orang tua. Oke, hubungannya saya berhubungan rumit, nah, berpacaran, berpisah, bertunangan, hidup bersama, janda duda, lajang, menikah, menjalin hubungan tanpa status. Nah, saya klik semuanya ya. Hubungan pekerjaan, kalian mungkin mau mencantumkan pekerjaannya, silahkan. Nah, ini untuk perilaku aktivitas digital. Nah, di sini kalau misalkan aksesoris handphone, nah kalian bisa di sini juga lebih spesifik. Kalau misalkan aksesoris handphonenya misalkan Samsung atau Oppo gitu, kalian bisa di sini gitu. Hari jadi dan selanjutnya. Oke, masih banyak lagi kategori lainnya. Mungkin untuk saya ini cukup segini juga cukup. Oke. Oh, ada tambahan lagi. Ingat, misalkan kalau misalkan muslim ya, yang suka berpakaian muslimah, berarti yang religius ya, yang suka mengikuti taklim seperti itu, ikut pengajian, berarti ada ustadz tertentu yang dia gemari gitu. Konsumen saya gemari, seperti saya ketik aja Ustadz WST. Nah, Ustadz Zamri, Ustadz siapa lagi, Ustadz Arifin Ilham, nah, Ustadz Reslan. Nah, pokoknya saya akan semuanya ustadz akan masukin, semua ustadz akan saya masukin gitu. Oke, ustadz. Nah, sini ustadz Dr. Muhammad Jahrudin Fatimah, Ustaz, ini belum masuk nih, Jahrudin, Ustaz Siti, Ustaz nah, mungkin segitu ya untuk saya segini. Oke, kita klik, jangan close ya, tapi klik yang ini. Oke, klik. Nah, ini udah banyak nih. Ini targeting saya, pemirsa target. Jadi postingan saya akan disebar ke orang-orang yang penyuka atau yang menyukai, yang berperilaku, yang berhubungan yang ada di sini gitu, yang saya udah cantumkan tadi di targetingnya. Oke, ini potensi jangkauannya 44 juta orang. Nah, berarti banyak kan, bayangkan aja bisa nggak sampai 44 juta orang. Saya juga belum sampai sih, kalau misalnya 44 juta orang masih ya paling belasan juta, saya reset lagi sih kalau saya gitu.
Oke, kita simpan pemirsa. Oke, lanjut. Setelah ikan pemirsa, nah di sini untuk durasinya, saya sarankan durasinya cukup satu aja ya, 1 hari, gak usah 4 hari. Nah di sini untuk anggaran minimal 20.000, saya kasih minimal aja. Nah di sini untuk tambah uang, nah di sini ada tambah uang. Oke, tambah uang. Nah, cara menambahkan uang nanti saya akan kasih tutorialnya di video selanjutnya. Mungkin ini aja. Oke, saya belum promosikan ya. Oke, saya klik promosikan karena saldo saya sudah ada. Saya langsung promosikan postingan. Oke, klik promosikan postingan. Bismillah. Oke, lewati aja ya. Ini ID pajak NPWP. Kalian lewati aja. Kalau misalkan ada, tinggal isi. Berarti kalau misalkan ada yang anggaran, maaf ini close dulu ya. Untuk yang 20.000 ini, 20.000 nih, ringkasan pembayaran iklan sebelah kanan ya, sebelah kanan nih kursor saya lihat. Ringkasan pembayaran iklan yang akan dijalankan selama 1 hari, anggaran total 20.000, estimasi pajak 2.000. Ingat, pajaknya itu 10%. Kalau misalkan 100.000 ya 10.000, kalau misalkan 20.000 berarti 2.000. Berarti jumlah total yang akan dikeluarkan kalau misalkan anggarannya 20.000 berarti 22.000. Tapi kalau kalian mengisi saldonya 20.000 berarti bakalan di bawah 20.000 anggaran untuk iklannya. Oke, mungkin kalian udah mengerti ya hal itu. Oke, kita klik promosikan postingan. Ngirim iklan. Galau kayaknya nih. Nah, oke, iklannya sudah berhasil, tapi sedang ditinjau. Ingat, ini iklan sedang dibuat. Kami akan memberikan jika ini memenuhi kebijakan periklanan kami dalam 24 jam, kurang dari itu. Anda juga dapat memperoleh perbaruan iklan. Nah, ini status iklan sedang ditinjau. Kalau misalkan iklan kalian udah disetujui, ini otomatis akan aktif. Kalau misalkan iklan Anda ditolak, berarti ini keterangannya akan ditolak. Oke, kita close aja ya. Close. Oke, berarti buat iklannya udah beres. Nah, gimana cara melihatnya di sini nih? Oke, kita lihatnya di pusat iklan di sini. Oke, klik pusat iklan. Apakah masih ditinjau? Ya, ternyata masih ditinjau. Biasanya ini tidak lama, kalau misalkan hanya beberapa menit, bisa jadi itu 1 hari baru ada keputusan dari pihak Facebooknya, apa ditolak atau aktif atau disetujui. Kalau misalkan disetujui, ini akan statusnya menjadi aktif. Jadi kalau misalkan masih ditinjau seperti ini, berarti iklan kalian belum disebarkan alias belum berjalan gitu. Nah, iklan ini lihat, tampilkan hasil. Nah, ini akan percakapannya di sini. Percakapan pesan jangkauan. Nah, di sini akan, kalau sudah berjalan di sini akan tertera di sininya ya. Mungkin itu aja video dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa dukung channel Jumar channel ya. Caranya klik subscribe, like, share, and nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.